Putri Anne mengungkapkan permintaan terakhir sang raja yang benar-benar tidak diduga oleh siapapun. Ucapannya membuat Pangeran William dan Pangeran Harry terkejut luar biasa. Kebenaran yang mengejutkan ini mengguncang keluarga kerajaan. Apa yang begitu penting bagi sang raja sehingga ia menyimpannya untuk saat-saat terakhirnya? Mari kita ungkap apa yang diminta oleh sang raja. Tidak ada musik, pengumuman, atau upacara. Sebaliknya, hanya keheningan yang diikuti oleh kebenaran kuat yang disampaikan oleh Putri Anne, yang sangat dipercaya oleh Raja Charles. Hari itu, ia tidak terdengar seperti seorang putri, melainkan seseorang yang menyampaikan kata-kata terakhir saudaranya yang memberi dampak mendalam bagi keluarga kerajaan. Raja Charles bukan lagi pria kuat seperti dulu, karena penyakit mulai melemahkannya. Ia bisa merasakan waktu berlalu semakin cepat, namun pikirannya tetap tajam. Ia menyadari kerentanan posisinya sebagai raja. Banyak tantangan dan kesulitan telah menguji kekuatan monarki. Charles menyadari bahwa bergantung pada tradisi saja tidak cukup menjaga reputasi keluarga kerajaan. Dalam momen kedamaian dan kesendirian, Charles membuat keputusan. Cinta dan kewajiban tidak memengaruhi pilihannya, melainkan naluri bertahan hidup. Ia menyadari bahwa masa depan harus dibangun dari lebih dari sekadar gelar dan hubungan keluarga. Setelah menyaksikan kesalahan masa lalu, ia meminta nasihat kepada adiknya, Anne, bukan kepada penasihatnya, istri Camilla atau putranya William. Anne selalu memiliki pendekatan unik, menghadapi kenyataan sulit tanpa mengelak, berbicara jujur tanpa pembungkaman dengan bahasa indah. Charles percaya Anne adalah orang terbaik untuk menyampaikan pesan dengan cara paling efektif. Ketika Anne berbicara, semua orang mendengarkan. Kata-katanya bukan untuk menenangkan, tapi membangunkan kesadaran. Pesan jelas, William akan menjadi raja, itu tidak berubah. Namun, Charles tak merencanakan masa depan di mana William hanya diberi segalanya tanpa pertimbangan. Rencananya lebih bijaksana, bukan soal kekuasaan atau kepemilikan harta, melainkan membentuk keluarga kerajaan yang bisa bersatu, bukan terus-menerus terpecah. Charles ingin memilih individu berdasarkan karakter, bukan hanya kelahiran. Ia melihat penderitaan dalam keluarga, hubungan yang rusak, keheningan canggung, dan kerusakan publik yang tak bisa diperbaiki. Ia mencoba menangani masalah-masalah ini melalui tindakannya. Charles tidak sepenuhnya mengabaikan Pangeran Harry, tapi juga tidak mengembalikan hubungan mereka seperti dulu. Sebaliknya, ia menempatkan Harry dalam posisi yang berbeda, diakui namun dijauhi. Harry tetap bagian dari keluarga kerajaan, tapi tidak sedekat pusat inti. Ini bukan soal menghukum atau memaafkan, tapi menjamin apa yang tersisa tetap terlindungi dan bertahan. Charles paham bahwa monarki tidak bisa menghadapi krisis lain, maka ia menciptakan visi baru di mana tanggung jawab dibagi secara merata, bukan hanya dikuasai oleh segelintir orang. Konsep tradisional tentang pewaris tunggal dan cadangan bukan lagi prinsip yang mengatur keluarga kerajaan. Rencana ini tak terduga dan berani. Anne berdiri di ruangan yang penuh sejarah masa lalu, memastikan semua mengerti betapa berat situasi ini. Ia berbicara dengan penuh percaya diri, mengungkap fakta sesuai permintaan sang kakak. Kebenaran ini mungkin menyakitkan bagi sebagian, tapi penting untuk mencegah keruntuhan institusi kerajaan. Anne terlihat lebih kuat karena ketenangannya. Ia tidak menambahkan emosi, membiarkan kata-kata berbicara sendiri, yang mengandung bobot sejarah. Ruangan itu hening saat semua menyadari bahwa permintaan terakhir Charles bukanlah masalah sebenarnya, melainkan ramalannya tentang masa depan. Keputusan. Charles dipengaruhi oleh kisah panjang dan rumit. Kisah itu tidak bermula saat ia menjadi raja, tetapi hampir 100 tahun lalu dari keputusan kerajaan yang mengubah norma dan menciptakan ketidakpastian masa depan. Charles telah merasakan dampak dari peristiwa bersejarah itu dan memahami betapa rapuhnya stabilitas. Ia menunggu seumur hidup untuk menjadi raja, dan kini dengan mahkota di tangannya, dihadapkan pada keputusan berat yang bisa memengaruhi masa depan monarki. Keputusan yang disampaikan Anne adalah kontribusi terakhir Charles pada keluarga kerajaan. Itu bukan pilihan mudah atau menyenangkan, tetapi jujur. Mungkin dalam kejujuran itulah muncul secercah harapan. Mari kita lihat hubungan erat antara Raja Charles dan Putri Anne. Ikatan kakak adik yang istimewa. Dalam dunia kerajaan yang penuh aturan ketat dan tradisi, mengekspresikan perasaan asli sangat sulit. Namun, Charles dan Anne memiliki ikatan unik yang tersembunyi di balik dinding istana. Hubungan erat yang dimiliki Putri Anne dan Raja Charles bukanlah sekadar kemewahan atau drama, melainkan sesuatu yang mendalam, kokoh,
dan berlandaskan rasa hormat serta pengertian bersama. Mereka berdua menjalani masa kecil yang unik. Lahir dari Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip, mereka tumbuh dengan tanggung jawab besar serta sorotan publik yang intens. Sebelum dikenal sebagai bagian dari keluarga kerajaan, mereka hanyalah Charles dan Anne, saudara kandung yang besar bersama di Istana Buckingham. Dengan jarak usia hanya 2 tahun, mereka sangat dekat dan menghabiskan banyak waktu bersama saat kecil. Mereka bermain, belajar, dan menghadapi tekanan lantaran status sebagai keturunan monarki. Ketika orang tua mereka sibuk dengan tugas-tugas kerajaan, Charles dan Anne saling mengandalkan untuk dukungan, persahabatan, dan kebahagiaan. Charles, sebagai kakak tertua, dikenal pendiam, penuh pemikiran, dan agak ragu-ragu. Sedangkan Anne bersifat ceria, berani, dan penuh semangat. Meskipun berbeda kepribadian, mereka saling melengkapi dengan baik. Anne mendorong Charles untuk lebih terbuka, dan Charles memberikan rasa stabilitas bagi Anne. Perbedaan itu tidak memisahkan, justru menguatkan ikatan mereka. Semakin bertambah usia, hubungan mereka semakin erat. Tidak seperti banyak saudara, yang semakin menjauh seiring waktu, Charles dan Anne tetap dekat. Mereka selalu mendukung satu sama lain dalam suka dan duka. Anne merasakan rindu yang mendalam saat Charles bersekolah di asrama. Ketika Anne sukses dalam olahraga berkuda hingga menjadi atlet papan atas, Charles selalu memberikan dukungan penuh semangat. Mereka tak pernah bersaing untuk mengalahkan satu sama lain, melainkan menjalani jalan masing-masing sambil saling mendukung keputusan. Putri Anne sangat menghargai Charles karena ia penuh perhatian dan bertanggung jawab. Ia memperhatikan bagaimana Charles menjalani perannya dengan sungguh-sungguh sejak muda. Sebaliknya, Charles mengagumi sosok Anne yang kuat, mandiri, dan jujur dalam menyampaikan pendapat tanpa berusaha mencari perhatian atau mengesankan siapapun. Kejujuran Anne dianggapnya sangat berharga dan langka. Saat menjalankan tugas kerajaan, mereka sering bekerja sama dan saling mendampingi dalam berbagai acara resmi dan kunjungan. Anne selalu dapat diandalkan, mengerti betapa pentingnya tanggung jawab kerajaan, dan menjalankannya dengan tenang serta konsisten. Charles sering bergantung pada Anne saat menghadapi tekanan berat. Kehadiran Anne saja sudah cukup memberikan ketenangan. Hubungan mereka bukan didasarkan pada kemewahan atau pamer di depan publik, melainkan hasil dari bertahun-tahun saling berbagi pembicaraan pribadi dan dukungan diam-diam. Keduanya telah menyaksikan suka duka kehidupan kerajaan, menghadapi kritik masyarakat dan masalah pribadi, namun tetap saling menyemangati. Putri Anne dan Raja Charles memiliki ikatan khusus yang membuat mereka saling melindungi dan mengerti satu sama lain. Anne tak pernah berkata buruk tentang saudaranya. Dalam masa sulit, ia selalu memberikan dukungan dan rasa hormat. Raja Charles percaya pada Anne karena ia tahu Anne adalah sosok yang jujur, setia, dan kuat. Kehadiran Anne memberi ketenangan dan memastikan Charles merasa nyaman. Ikatan mereka makin kuat seiring bertambahnya usia, bukan hanya karena kenangan masa kecil, tetapi juga karena kerjasama, visi masa depan sebagai tim, dan meneruskan warisan orang tua mereka. Mereka bukan sekadar saudara, melainkan rekan dalam. Menjalankan tanggung jawab dengan nilai dan tujuan yang sama. Saat Ratu Elizabeth wafat, masa sulit itu semakin mempererat hubungan mereka. Mereka berduka atas kepergian ibu, ratu, dan mentor mereka, namun semakin mengandalkan satu sama lain. Anne menjadi pilar yang memberi dorongan lembut dan kestabilan saat Charles naik tahta sebagai raja baru. Anne tidak mencari sorotan, tidak ingin menjadi terkenal, melainkan fokus melakukan tugas dengan baik dan mengabdi pada negara. Kerendahan. Hati dan kesetiaannya membuatnya menjadi salah satu pendukung terkuat Charles. Saat banyak orang pergi, Anne tetap setia mengutamakan kewajiban. Meskipun mereka sudah bertambah usia, hubungan mereka justru semakin manis. Mereka saling memahami tanpa banyak kata. Hanya dengan senyum, tatapan, atau diam bersama sudah cukup mengungkapkan segalanya. Mereka telah menjadi sahabat seumur hidup, menyaksikan keberhasilan dan perjuangan masing-masing tanpa pernah meredupkan ikatan. Hubungan mereka unik karena keaslian. Di dunia yang sering dipenuhi kepura-puraan, mereka menunjukkan perhatian sejati satu sama lain, tanpa berpura-pura sempurna atau berusaha saling mengungguli. Mereka selalu saling mendukung, baik di acara resmi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Baik saat berkumpul bersama keluarga maupun di masa duka, mereka selalu saling mendampingi. Kisah mereka tidak penuh dengan kegembiraan atau peristiwa besar. Sebaliknya, ini adalah narasi yang tenang dan konsisten tentang cinta, komitmen, dan
Empati. Cerita mereka berputar pada kematangan bersama dalam masyarakat yang penuh harapan tinggi, namun selalu menempatkan keluarga sebagai yang utama. Mereka saling memahami begitu, dalam hingga kata-kata tidak lagi diperlukan. Mereka mengambil peran sebagai kakak laki-laki dan adik perempuan, meskipun sudah dewasa dan ubanan. Raja Charles dan Putri Anne menunjukkan bahwa hubungan kuat dapat terjalin di semua lapisan masyarakat, bukan hanya pada orang biasa. Ikatan mereka tidak ditonjolkan di pidato publik atau berita, melainkan melalui interaksi halus, lelucon bersama, sikap saling mendukung, dan kepercayaan mendalam yang berasal dari saling mengenal seumur hidup. Dalam keluarga kerajaan yang penuh aturan ketat dan kehidupan yang selalu dipamerkan, jarang sekali terlihat hubungan yang tulus dan nyata seperti ini. Charles dan Anne memperlihatkan ikatan istimewa yang turun-temurun dengan lembut. Ketika Raja Edward VI memutuskan mengutamakan cinta daripada takhta, hal itu menyebabkan perubahan tak terduga dalam keluarga kerajaan. Dunia kerajaan yang tradisional mendadak menjadi tidak stabil. Saudara laki-lakinya, Raja George VI, dengan berat hati, menaiki takhta bukan karena ambisi, melainkan rasa tanggung jawab. Masa pemerintahannya singkat, dan setelah meninggalkan seorang gadis remaja, Elizabeth, yang belum dilatih serta siap memerintah. Kenaikan takhta Elizabeth yang tak terduga menjadi momen penting. Ia mengambil posisinya dengan anggun dan bijaksana, memerintah selama lebih dari 7 dekade. Masa pemerintahannya tidak hanya memecahkan rekor, tapi juga memengaruhi masa depan monarki dengan cara yang tidak terduga. Dari tahun 1930 hingga 1938, kehidupannya adalah contoh kekuatan dan kepemimpinan yang menjadi teladan pengabdian. Namun di balik sikap tenangnya, terdapat seorang perempuan yang mengorbankan keinginan pribadi demi tanggung jawab. Charles, putra tertua, sejak kecil melihat ibunya menanggung beban sebuah bangsa. Ia menyaksikan kesepian, harapan tinggi, dan kesedihan yang kerap mengikuti kehidupan kerajaan. Dunia mungkin mengagumi kekuatan ibunya, tapi mereka tak melihat perjuangan batinnya. Charles memandang takdir sebagai sesuatu yang suram dan penuh tantangan, bukan romantis. Baginya, takdir membawa lebih banyak pengorbanan daripada hadiah. Selama bertahun-tahun, Charles banyak menghabiskan waktu menunggu. Meskipun sudah melewati banyak tahun, ia masih belum menjadi sorotan utama. Segalanya di sekitarnya berubah, tapi dirinya tetap sama. Setiap tindakan dan kata-katanya diawasi dan dijadikan bahan penilaian. Meski punya lebih banyak waktu dibandingkan pewaris lain, Charles tak memiliki kendali penuh atas hidupnya. Orang membicarakan apa yang akan terjadi padanya di masa depan, menghakimi keputusannya, dan meragukan apakah ia benar-benar akan menjadi raja. Pada tahun 2022, Ratu Elizabeth II meninggal dunia. Dunia berduka atas kehilangan seorang ratu, tapi bagi Charles, kehilangan ini sangat mendalam karena kehilangan seorang ibu. Kesedihan yang dirasakannya bukan hanya karena kehilangan orang tua, tapi juga kehilangan akhir dari sebuah dunia yang telah berubah. Dengan wafatnya sang ratu, dimulailah era baru. Charles menjadi raja, namun dunia yang kini dipimpinnya sangat berbeda dari masa kecilnya. Keluarga kerajaan tidak utuh, kepercayaan rakyat menurun, dan monarki terlihat rapuh serta mudah runtuh. Ketika Charles mulai menyesuaikan diri dengan tanggung jawab barunya, ia menerima kabar buruk lainnya. Ia didiagnosis mengidap kanker. Mantan sekretaris komunikasi Raja Charles mengatakan bahwa sang raja membuat pengumuman publik tentang diagnosa kankernya untuk menunjukkan bahwa penyakit itu bisa menyerang siapa saja. Waktu terasa semakin terbatas baginya. Ia bukan lagi pangeran, muda dengan masa depan panjang, melainkan raja dengan hari-hari terbatas. Diagnosa ini mengubah segalanya baginya. Ia mulai melihat mahkota bukan sebagai kebanggaan, tapi sesuatu yang harus dihadapi dengan hati-hati. Ia mengingat kekacauan yang terjadi ketika raja meninggal secara tiba-tiba, atau penerus tak dilatih dengan baik. Ia tak ingin mengulangi kesalahan tersebut dan menciptakan kekacauan. Setiap keputusan yang diambil setelah itu penuh perhitungan, disengaja, dan sangat pribadi. Charles memahami pentingnya melindungi bukan hanya putranya, William, tapi juga keseluruhan monarki. Alih-alih mengikuti tradisi, ia memilih keputusan yang memastikan kelangsungan monarki. Ia siap membuat perubahan demi kelangsungan tersebut. Fokusnya adalah membuka jalur baru, bukan mengikuti yang lama. Setiap momen yang terekam dalam pertemuan itu memiliki peranan dalam rencana yang lebih besar. Kate mulai mengambil tanggung jawab tambahan tanpa diminta, karena peranannya dalam keluarga kerajaan mengharuskannya demikian. Ia mulai memimpin proyek,
menyambut tamu penting, dan menghadiri acara sendirian. Secara perlahan, ia semakin aktif dalam tugas-tugas kerajaannya. Tindakannya menjadi sumber inspirasi dan harapan, bukan lewat pidato publik atau sorotan media, melainkan melalui komitmen diam-diamnya. Alih-alih menghindari tanggung jawab, Kate menerima dan menjalankan peranannya dengan sepenuh hati. Berbeda dengan yang lain yang kesulitan di bawah sorotan publik, Kate mampu berhasil dan dihargai oleh keluarga kerajaan maupun masyarakat. Keanggunannya terlihat sederhana tapi nyata. Seiring kesehatan Charles yang menurun, persiapan untuk generasi berikutnya menjadi semakin penting. Rencana sudah disiapkan di istana untuk penurunan tahta Raja Charles, yang dikenal sebagai Operasi Jembatan Manny. Setiap detail, mulai dari pemberitahuan pada Perdana Menteri hingga penurunan bendera dan pemindahan jenazah Charles, sudah dipraktikkan berkali-kali. Namun, emosi tidak bisa dipersiapkan lewat latihan. Tidak ada rencana yang bisa benar-benar menyiapkan seseorang untuk menanggung beban sejarah pada saat tersebut. William dan Kate sadar momen besar itu semakin dekat. Setiap hari mereka menambah beban tanggung jawab. Dunia melihat mereka sebagai pasangan kerajaan yang bahagia menghadiri acara dan berpose untuk foto. Namun kenyataan di balik tembok istana jauh lebih berat. Hidup mereka kini berfokus pada pengabdian kepada orang lain. Jadwal Kate penuh dengan tugas kerajaan, namun ia selalu menyimpan anak-anaknya di dalam hati. Ia menyeimbangkan antara menjadi sosok publik dan ibu dengan ketenangan yang kuat. Dalam banyak hal, ia kehilangan kebebasannya, tetapi menemukan tujuan baru dalam hidup. Harinya kini bukan lagi untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mahkota. Meskipun begitu, Kate tetap teguh, penuh cinta, dan kuat secara diam-diam. Bahkan Ratu Elizabeth mengamati ketenangan hati Kate yang kini sangat penting. Saat Charles tiada, perhatian akan tertuju pada William dan Kate. Orang-orang akan mencari ketenangan, stabilitas, dan kekuatan batin Kate. Ia tidak hanya akan berdiri di samping raja, melainkan juga mewujudkan nilai-nilai monarki. Apakah inilah alasan hubungan antara Harry dan keluarganya menjadi renggang? Mengapa Pangeran Harry semakin menjauh? Dahulu, dua pangeran muda berjalan bersama melalui kerumunan orang. Ibu mereka, Putri Diana, baru saja meninggal dunia dalam kecelakaan mobil di Paris beberapa jam sebelumnya. Pangeran William dan Pangeran Harry yang memakai setelan hitam tampil bersama sebagai satu tim. Kedua saudara itu dekat dan terikat oleh cinta dan duka. Mereka tumbuh di bawah sorotan publik, mendapat dukungan, merayakan pernikahan mereka, dan menyaksikan keluarga mereka bertambah. Namun, hubungan mereka mulai berubah. Ikatan persaudaraan kian melemah. Pangeran Harry, yang dulu anggota favorit keluarga kerajaan, memutuskan untuk mundur. Ia meninggalkan istana, pindah ke negara lain, dan memulai babak baru dalam hidupnya. Banyak orang bertanya-tanya mengapa terjadi perpecahan yang mendalam itu. Perselisihan dalam keluarga kerajaan ini bukan cerita dongeng. Ini adalah kisah manusiawi yang sangat bisa dipahami, tentang cinta, tanggung jawab, keluarga, dan kesedihan. Kisah dua saudara yang dulu tak terpisahkan, namun kemudian terpisah oleh jalan hidup yang berbeda. Untuk memahami perpecahan ini, kita harus menelaah perjalanan Harry. Sebagai anak kedua, Harry dianggap sebagai cadangan karena William adalah pewaris tahta. Hal ini memberi Harry kebebasan lebih, tetapi juga beban tambahan karena ia tidak diharapkan menjadi raja. Tanpa jalur yang jelas untuk diikuti, ia harus menemukan tempatnya sendiri. Harry sering merasa tertutupi oleh William yang disiplin mengikuti protokol kerajaan, sementara ia sendiri kadang mengalami kesulitan. Meski melakukan kesalahan, Harry dicintai karena karismanya, kejujuran, dan belas kasihnya. Segalanya berubah ketika Harry bertemu Meghan Markle. Meghan, seorang aktris Amerika yang sukses, cerdas, mandiri, berdarah campuran, dan bercerai. Awalnya keluarga kerajaan tampak senang untuk Harry, dan publik merayakan cinta dan pernikahan megah mereka. Namun, suasana berubah menjadi buruk ketika Meghan menghadapi kritik tajam dari media. Surat kabar menulis cerita kejam dan menghakiminya dari latar belakang, penampilan, hingga perkataannya. Harry melihat kebencian yang sama yang dialami ibunya, Diana, dari media sebelum kematian tragisnya ketika dikejar fotografer. Ia bertekad agar sejarah tidak terulang. Harry percaya keluarga kerajaan tidak mendukung Meghan dan seharusnya membela secara terbuka. Kurangnya dukungan membuatnya merasa terisolasi, serupa dengan perasaan ibunya dulu. Akibatnya, ia mulai menjauh dari sistem yang membesarkannya. Di balik pintu tertutup, situasi menjadi semakin tegang. Harry dan Meghan merasa diperlakukan tidak adil dibandingkan William dan Kate. Mereka merasa terasing dan dikritik.
Pertengkaran muncul karena hal-hal sepele seperti pilihan pakaian dan posisi berdiri. Namun, di balik masalah kecil tersebut tersimpan emosi yang lebih dalam seperti rasa iri, salah paham, dan luka yang mendalam. Hubungan antara Harry dan William mulai memburuk. Dahulu mereka saling berbagi segalanya, tapi kini komunikasi hampir tidak ada. William lebih fokus menjalankan tanggung jawabnya sebagai calon raja, mengikuti tradisi dan menjaga cara kerajaan. Sementara itu, Harry menginginkan pendekatan yang lebih liberal dengan mencari kebebasan lebih, kesetaraan, dan dukungan untuk pasangannya. Akibatnya, jarak di antara mereka semakin melebar. Media semakin memperburuk keadaan dengan mengawasi ketat setiap foto, gerak-gerik, dan kata-kata yang mereka tukar. Cerita yang disajikan seringkali dibuat-buat dan headline lebih menyorot konflik dan perselisihan. Tekanan yang berat membuat Harry dan Meghan memutuskan untuk mundur dari tugas kerajaan, mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi memegang peran senior di keluarga kerajaan. Mereka pindah ke Amerika Utara, mengejutkan dunia karena belum pernah ada pangeran yang mengambil langkah berani seperti itu. Setelah pindah, mereka secara terbuka membicarakan tantangan yang mereka alami, mengungkap betapa sulitnya hidup di dalam tembok istana. Meghan membagikan tentang kesehatannya secara mental, sedangkan Harry mengungkapkan rasa terkungkung yang dirasakannya. Mereka tidak bermaksud mengkritik, tapi ingin menjelaskan. Meskipun niat mereka adalah menjernihkan situasi, kata-kata mereka menimbulkan kegelisahan di Inggris. Keluarga kerajaan yang biasanya tertutup tiba-tiba terjebak dalam kontroversi. Perselisihan besar antara kedua bersaudara menimbulkan luka mendalam. William merasa kecewa dan dikhianati, sementara Harry merasa tidak ada yang mengerti dan merasa kesepian. Ikatan erat yang dulu mereka miliki kini rusak. Mereka memiliki pandangan yang berbeda. William mengutamakan kewajiban, sedangkan Harry lebih menekankan cinta dan perlindungan bagi sesama. Keduanya menganggap tindakan mereka benar, namun pada akhirnya saling menyakiti. Meskipun jarak memisahkan, masih ada saat-saat optimisme. Setelah meninggalnya Pangeran Philip, Harry kembali ke Inggris dan terlihat berjalan berdampingan dengan William setelah pemakaman. Banyak yang berharap ini menjadi awal rekonsiliasi, namun penyembuhan membutuhkan waktu. Luka masih segar dan meskipun ada komunikasi, membangun kembali kepercayaan adalah proses panjang. Seiring waktu, Harry membangun kehidupan baru dengan memulai bisnis, menjadi pembawa acara, dan membantu orang lain lewat karya amalnya. Bersama Meghan, mereka memiliki 2 anak dan terbuka membagikan pengalaman mereka, termasuk menulis buku dan menceritakan kisah mereka. Meskipun beberapa mengagumi keberanian, mereka ada juga yang menganggap mereka terlalu terbuka. Fokus utama Harry tetap pada melindungi keluarganya, mencari kedamaian batin, dan sembuh dari masa lalu. Sementara itu, keluarga kerajaan melanjutkan tugas mereka. William mengambil lebih banyak tanggung jawab, berdampingan dengan ayahnya, Raja Charles III. Ia fokus pada pekerjaan, keluarganya, dan persiapan untuk menjadi raja. Namun, selalu ada rasa sedih, suatu perasaan kehilangan sosok saudara yang kini jauh di negeri lain. Masa depan William dan Harry masih belum pasti. Mereka telah tumbuh menjadi pria dewasa dengan jalan hidup yang berbeda, tapi masih menyimpan kenangan masa kecil dan rasa sakit kehilangan ibu mereka. Mungkin masih ada cinta yang tersisa di antara mereka. Banyak hal dapat berubah seiring waktu. Emosi kuat seperti kemarahan bisa mereda, jarak fisik bisa berkurang, dan maaf dapat menyembuhkan luka. Mungkin suatu hari mereka akan berdamai dan bersatu kembali. Cerita ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang sebuah keluarga kerajaan yang pada dasarnya tetaplah keluarga biasa. Keluarga ini mengalami cinta, luka, kebahagiaan, dan kesedihan. Mereka juga memiliki luka mendalam yang memerlukan waktu untuk sembuh. Harry kini tinggal di negara lain dengan menjalani kehidupan yang terpisah. Meski berusaha menjauh dari keluarga kerajaan, ia tak bisa lepas dari sorotan karena permintaan terakhir ayahnya, rahasia istana, dan masalah lama yang belum selesai. Walau ia mencari ketenangan, drama kerap menghampirinya. Dulu, Harry rela meninggalkan kediaman mewah keluarga kerajaan demi mendapatkan privasi lebih. Ia memilih melepaskan peran penting, gelar, dan kewajibannya di keluarga kerajaan agar dapat mengatur hidupnya sendiri. Namun, meskipun meninggalkan posisi kerajaannya, Harry tetap terikat pada monarki lewat warisan, sejarah, dan namanya, suka tidak suka. Kini, saat kondisi kesehatan Raja Charles memburuk dan William semakin dekat menjadi raja, Harry berada di posisi sulit.
Ia memutuskan untuk tidak menjalankan tugas kerajaan, tapi tetap bagian dari keluarga kerajaan. Keluar dari institusi tersebut tidak berarti putus hubungan sepenuhnya. Situasi ini menantang bagi Harry karena harus menyeimbangkan kebebasan, warisan keluarga, kemerdekaan, dan identitas dirinya. Seiring waktu, Harry menghadapi keputusan sulit. Hubungannya dengan keluarga kerajaan menjadi tegang. Ikatan kuat yang dulu ada dengan saudaranya mulai melemah. William dan Harry sudah lama tidak berbicara secara berarti. Kedekatan mereka yang dulu erat kini memudar. Saat Meghan Markle bergabung dengan keluarga, masalah mulai muncul. Publik merayakan pernikahan mereka, tapi di dalam istana ketegangan meningkat. Keputusan mundur dari tugas kerajaan, wawancara kontroversial dengan Oprah, serta memoar Harry yang akan datang memperlebar jarak antara mereka. Perbaikan hubungan kini terasa sulit. Banyak orang tidak menyadari bahwa buku Spare mungkin bukan cerita terakhir. Mereka yang mengenal Harry dekat yakin ada halaman-halaman lain yang menyimpan pengungkapan lebih mendalam. Mungkin ada naskah kedua dengan informasi mengejutkan yang belum diketahui dunia. Berbeda dengan buku pertama yang lahir dari duka dan kesedihan, kemungkinan buku kedua akan lebih lugas, berdampak besar, dan bisa menyakitkan. Mengapa Harry belum membuka lebih banyak isi hatinya? Ada yang berpikir ia berharap berdamai. Mungkin ia ingin memperbaiki yang rusak dan menunggu kemungkinan kembali ke kehidupannya semula. Namun, waktu tidak menunggu. Monarki berubah cepat dan kesempatan berdamai mungkin makin kecil jika benar ada peluang itu. Apakah ada yang mau berdamai? Mungkinkah Harry sepenuhnya kembali ke kehidupan kerajaan di bawah kepemimpinan William? Situasi ini rumit. Secara teknis, Harry masih dianggap anggota keluarga kerajaan karena gelarnya belum dicabut. Tapi menjadi pangeran tidak berarti banyak ketika kepercayaan telah hilang. William merasa pilihan Harry bukan hanya menyakitkan tapi juga pengkhianatan. Sebagai calon raja, William memiliki wewenang menentukan peran Harry dalam keluarga kerajaan, atau bahkan apakah ia masih memiliki tempat sama sekali. Beberapa percaya rekonsiliasi masih mungkin, sementara yang lain lebih pesimis. Dengan setiap wawancara dan pernyataan publik baru, Harry tampak makin menjauh dari istana. Perpecahan antara mereka kini menjadi simbol benturan antara tradisi lama dan pilihan modern. Sekarang semua mata tertuju pada William. Ia tidak hanya siap menjadi raja, tetapi juga memimpin. Dengan otoritas itu, ia punya kesempatan mengubah keluarga kerajaan. Laporan menyebutkan ia mungkin akan mencabut gelar HR milik Harry dan Meghan secara permanen. Tidak ada lagi tugas kerajaan, sebagian atau batasan yang membingungkan. Ini bukan soal balas dendam, tapi soal kejelasan. William ingin membedakan antara yang mendukung mahkota dan yang tidak. Keluarga kerajaan perlu terlihat kuat dan bersatu di mata dunia, dan itu berarti menghilangkan kebingungan. Harus ada batas jelas antara anggota keluarga kerajaan yang aktif dan yang mundur tapi tetap memegang gelar. Momen tertentu mempertegas keputusan William. Meghan membagikan postingan dari wakil presiden Ukraina yang memanggilnya Yang Mulia, padahal mereka sudah sepakat tidak memakai gelar itu. Tindakan tersebut memicu kemarahan lama. Sebagian menganggap itu kesalahan kecil. Tapi, William tidak setuju. Ia menganggap itu tanda masalah lama masih berdampak sekarang. Insiden itu jadi peringatan bahwa tanpa batas tegas, luka lama bisa muncul kembali. Dan William bertekad mencegah hal itu saat ia memimpin. William sadar bahwa masa pemerintahannya akan dinilai sejak awal. Ia harus tegas tanpa ada salah paham. Kalau Harry dan Meghan tak menjalankan tugas kerajaan, maka gelar mereka harus mencerminkan hal itu. Ini bukan tentang menyimpan dendam, melainkan menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Namun beban emosionalnya sangat besar. Di balik setiap gelar dan keputusan, ada banyak kenangan yang dibagi bersama, serta ikatan kuat yang telah terjalin sejak masa kecil. Selain itu, ada kesedihan dari sebuah keluarga yang dulu sangat dekat. Saat William mempersiapkan dan mengukuhkan posisinya, perubahan diam-diam sedang berlangsung di istana. Ketika saudara-saudaranya berpisah, muncul sosok penting lainnya, Kate, Putri Wales. Ia bukanlah keturunan bangsawan sejak lahir, tetapi kini memainkan peran kunci dalam monarki. Anggun, dapat diandalkan, dan dihormati publik, ia dianggap sebagai sosok sentral dalam masa depan keluarga kerajaan. Banyak yang berpendapat bahwa ketenangan dan kekuatan dirinya adalah yang sangat dibutuhkan institusi ini saat ini. Di mana posisi Harry sekarang? Ia kemungkinan mengamati dari kejauhan, mungkin sedang menulis sesuatu, menunggu kesempatan untuk memberikan dampak besar lagi bagi keluarga kerajaan. Masa depannya tidak jelas, dan ia tidak memiliki kendali penuh atas apa yang akan terjadi.
William adalah penerus berikutnya di tahta, dan tak lama lagi ia akan memiliki otoritas untuk menentukan langkah selanjutnya dalam saga keluarga ini. Apakah Harry akan kembali? Apakah ia akan tetap menjauh? Ataukah ia akan melakukan sesuatu yang drastis hingga memutus tali hubungan sepenuhnya? Jawabannya tidak mudah diprediksi. Namun, ada satu hal yang pasti, monarki sedang mengalami evolusi. Sebagai William keluar dari bayang-bayang ayahnya, ia tidak hanya mempersiapkan diri menjadi raja, tetapi juga membentuk babak baru dalam sejarah keluarga kerajaan. Keputusan yang ia buat hari ini akan memiliki konsekuensi jangka panjang. Seluruh dunia mengamati. Posisi kepemimpinan sedang berubah. Dua saudara yang dulu sekutu kini berada di sisi yang berlawanan dalam sejarah. Apa arti ini bagi Catherine dan William? Mari kita simak. Sebagai calon ratu dan raja yang sedang dibentuk, Catherine Middleton menonjol sebagai sosok yang berbeda dalam masyarakat yang menentukan status sosial berdasarkan gelar dan sejarah keluarga. Berbeda dari banyak anggota keluarga kerajaan lainnya, ia tidak berasal dari latar belakang bangsawan atau memiliki koneksi prestisius. Namun Catherine memasuki keluarga kerajaan dengan sikap tenang, anggun, dan percaya diri. Ia tidak mencari perhatian atau mencoba menegaskan pentingnya dirinya. Sebaliknya, ia membawa diri dengan kekuatan dan martabat, hingga akhirnya memperoleh kekaguman dan rasa hormat. Catherine bukanlah seorang yang lahir sebagai bangsawan, tetapi ia membawa sesuatu yang sering kurang pada keluarga kerajaan, yaitu keaslian yang tulus. Ia tidak berusaha menjadi orang lain hanya untuk menyesuaikan diri. Pesonanya datang dari keasliannya dan tetap setia pada dirinya sendiri. Dalam keluarga di mana penampilan sering lebih penting daripada kejujuran dan sikap tenang, Catherine memberi kesan yang menyegarkan dan kuat. Sejak awal, perjalanannya tidak mudah. Ada yang menyambutnya hangat, namun ada pula yang merasa terintimidasi. Ratu Elizabeth melihat sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Ia melihat kekuatan, ketenangan, dan kesabaran yang diharapkan dari seorang calon ratu. Namun tidak semua orang sependapat. Camilla, permaisuri ratu, memandang Catherine berbeda. Bagi Camilla, Catherine bukan sekadar tambahan baru, melainkan seseorang yang berpotensi mengubah dinamika perhatian dan kasih sayang dalam keluarga kerajaan. Catherine unik, meskipun tanpa skandal, kesalahan, atau masa lalu kontroversial. Ia tak perlu berpura-pura atau memulai ulang. Ia tidak memiliki cerita hidup dramatis. Ia dicintai karena menjadi dirinya sendiri. Keteguhan, keanggunan, dan sikapnya yang rendah hati membuatnya populer. Pengaruhnya yang tenang di istana jarang, tapi kadang lebih berdampak daripada pemberontakan yang bising. Saat wawancara Oprah, Meghan Markle mengatakan, Catherine membuatnya menangis, dan semua orang menunggu tanggapan Catherine. Namun, Catherine memilih diam. Ia tidak memberikan wawancara atau pernyataan apapun. Kesunyian itu berbicara banyak dan menunjukkan kekuatan serta ketenangan. Daripada membela diri atau mencari simpati, Catherine memilih kedamaian dan kesabaran, yang membuatnya tampak tak tersentuh di mata banyak orang. Seiring waktu, keluarga, kerajaan mulai menghadapi kesulitan. Berbagai laporan tentang perselisihan, perpecahan, dan hambatan menjadi konsumsi publik. Meski tekanan yang dirasakan banyak pihak cukup berat, Catherine tetap sebagai sumber kekuatan diam-diam. Ia tidak mencari sorotan atau memperlihatkan dirinya. Kekuatan batinnya nyata. Ia mencontohkan kebangsawanan sejati bukan lewat ketegasan atau sorak-sorai, melainkan lewat ketenangan dan keanggunan. Posisinya dalam keluarga bukan sekadar peran hiasan. Ia sudah memperoleh kepercayaan banyak orang secara pribadi. Pendapatnya dinilai tinggi dan ia dikenal dengan suara pengaruhnya. Ia tidak mencari kekuasaan demi kepentingannya sendiri. Namun, kemampuannya untuk tetap tenang, mendengarkan, dan berpikir dengan hati-hati membuat orang-orang memperhatikan. Bahkan para penasihat pun menghormati idenya meskipun tanpa pengawasan publik. Catherine tidak pernah berusaha untuk menjadi yang utama. Ia tidak pernah ikut bermain dalam permainan kekuasaan atau berusaha memanipulasi atau berlomba mencari perhatian. Ia tetap otentik dan itu menjadi sumber kekuatannya. Ia mendefinisikan ulang apa arti menjadi bangsawan. Dalam masyarakat di mana mahkota dan gelar tidak otomatis membawa rasa hormat, Catherine mengembalikan martabat yang pernah hilang. Ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu membutuhkan posisi otoritas. Tradisi yang biasa dilakukan adalah berdiri di belakang sang raja, namun Catherine berdiri di sampingnya melambangkan masa depan monarki. Saat Pangeran William bersiap menjadi raja kelak, Catherine bukan sekadar istrinya, tetapi juga anggota penting keluarga kerajaan.
Ia seorang ibu, sosok publik, dan wanita yang dengan anggun menghadapi sorotan dunia. Ketangguhan, ketenangan, dan rasa tanggung jawab yang kuat membuatnya menjadi pilar utama monarki. Saat terjadi krisis, Catherine tetap tegar. Sementara yang lain terpengaruh kontroversi, dia tetap stabil. Pengaruhnya bukan dari gelarnya, tapi dari karakternya. Inilah yang membuatnya berbeda dan unik. Meski Catherine kuat, keluarga kerajaan masih menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah perpecahan yang nyata antara Pangeran William dan Pangeran Harry. Menjelang akhir masa pemerintahannya, Raja Charles menyadari ketegangan ini. Ia berusaha mewariskan sesuatu yang lebih dari sekadar kekayaan atau pengaruh, yaitu persatuan. Ia tahu keluarga yang terpecah akan merusak semua yang ia perjuangkan. Dalam momen pribadi jauh dari publik, Raja Charles mengungkapkan keinginannya yang terakhir. Ia tidak ingin mencabut gelar atau menghapus keberadaan siapapun dari sejarah. Harapannya adalah agar kedua putranya bisa tetap terlibat. Meskipun Harry membuat masalah, Charles menghargai ikatan keluarga yang sulit diputus. Dia percaya menjaga hubungan dengan Harry adalah penting, mencari kompromi antara pengakuan penuh dan pengecualian total. Ia meminta adiknya, Putri Anne, menyampaikan pesan itu karena ia sangat mempercayainya. Putri Anne dihormati oleh William dan Harry, dan tetap kuat dalam masa sulit. Tugasnya bukan menuntut rekonsiliasi, melainkan menyampaikan pesan dengan lembut. Charles berharap suara Putri Anne yang kuat dan adil dapat memulai proses penyembuhan, dan dia menjalankan tugas itu dengan hati-hati. Namun, Putri Anne paham bahwa menyampaikan pesan hanyalah awal. Penerimaan pesan tergantung pada William dan Harry. Saat ini mereka tampak menjauh. Keluarga kerajaan bisa mengadakan acara dan menjalankan tugas, tapi mereka tidak bisa memaksa kedua bersaudara berdamai. Kata-kata tidak bisa menghapus luka, dan kepercayaan tidak bisa dipulihkan lewat sebuah upacara. Keinginan Raja Charles telah membuka peluang baru. Kini, Pangeran William-lah yang bertanggung jawab menentukan langkah selanjutnya. Dunia sedang memperhatikan saat takdirnya semakin dekat. Gagasan tentang penobatannya menjadi raja bukan lagi sekadar bayangan jauh. Itu adalah peristiwa penting yang akan memengaruhi hidupnya sekaligus masa depan keluarga kerajaan. Akankah William memilih memenuhi keinginan terakhir ayahnya untuk rekonsiliasi, atau ia akan memilih sikap lebih tegas dengan menjaga jarak dari Harry? Dilema ini menimbulkan kekhawatiran besar dalam keluarga kerajaan. Bahkan mereka yang sangat dekat dengan mahkota masih ragu akan hasilnya. Rumor di istana beredar tentang berbagai strategi, pembicaraan rahasia, dan peluang terakhir. Namun, keputusan sepenuhnya ada pada pundak William. Keinginan terakhir, Raja Charles, bukan sekadar harapan pribadi. Itu juga cara untuk melihat siapa yang setia, siapa yang sanggup memimpin, dan siapa yang benar-benar mencintainya. Masa depan keluarga kerajaan bergantung pada cara mereka menghadapi ujian ini. Keputusan ini bisa mengubah segalanya. Satu pilihan bisa menyembuhkan luka lama atau membuat perpecahan menjadi permanen. Monarki kini menghadapi momen krusial. Sepanjang waktu, ia telah melewati tantangan, perubahan, dan skandal. Meskipun begitu, monarki tetap berdiri. Sekarang, semua perhatian tertuju pada sosok yang akan memimpinnya ke masa depan. Catherine menunjukkan kepemimpinan kuat melalui sikap tenangnya. Kini, William yang harus menentukan apakah kekuatan ini akan menyatukan atau memecah. Langkah selanjutnya ada di tangannya dan akan memberikan dampak besar dalam sejarah kerajaan. Bagaimana menurut Anda tentang situasi kompleks ini? Apakah William akan menerima rekonsiliasi dengan Harry? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, serta subscribe. Sebelum pergi, pastikan klik video yang muncul di layar Anda.